Baik, sekarang lanjut dengan operasi aritmatika untuk bilangan digital heksadesimal. Nah, untuk yang heksadesimal, kan seperti yang sudah kita tahu bahwa heksadesimal itu base-nya adalah 16 ya. Jadi sebenarnya penjumlahannya itu adalah artinya nggak boleh lebih dari 16 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 16, maka 16-nya itu akan jadi carry untuk bit yang berikutnya, dan sisanya itu akan jadi hasil penjumlahannya, sum-nya gitu ya. Sekarang kita coba latihan soal aja. Studi kasusnya. Jumlahkan 9 ditambah C. Seperti yang kita ketahui bahwa C itu setara dengan 12. C itu setara dengan 12. Sehingga 9 ditambah 12 itu sama dengan 21. 21 itu lebih besar daripada 16. Nah, artinya ini kan di luar dari base-nya heksa. Sehingga 21 ini kita kurangkan dengan 16, gitu ya. Kita kurangkan dengan 16. Ini akan jadi carry 1 bit. Nah, ini akan jadi carry nantinya. Carry, nah sisanya 21 kurangi 16 adalah 5. Nah, ini adalah sum-nya atau hasil penjumlahannya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan 9 ditambah C, maka hasil penjumlahannya adalah tadi. Sum-nya adalah 5, carry-nya adalah 16. 16 ini setara dengan 1 bit-nya untuk heksa. Jadi hasilnya adalah 15 heksadesimal. Gitu ya. Jadi, saya ulangi lagi. 9 ditambah C. C itu setara dengan 12. 9 ditambah dengan 12 itu 21. 21 itu lebih besar daripada 16. Maka 21 kita kurangkan dengan 16. Nah, 16 ini dianggap dengan 1 bit carry untuk bit di depannya, bit berikutnya ya. Jadi si 16 ini kan setara dengan 1 bit. Jadi dia akan jadi carry di sini gitu ya. Nah, 21 kurangi 16 berarti sisanya adalah 5. Nah, 5 inilah yang akan menjadi sum. Nah, 5-nya sum-nya, kemudian si 16 ini adalah 1 bit carry, 1 di sini, satunya turun. Jadi hasilnya adalah 15 heksa. Nah, kemudian kalau 4F tambah 2D. 4F tambah 2D. F itu setara dengan 15, kemudian D itu setara dengan 13. 15 tambah 13 itu sama dengan 28. Nah, sama, 28 itu lebih besar daripada 16 kan, daripada base-nya. Maka kita kurangi dengan 16. Nah, artinya di sini ada carry 1 bit kan ya. Nah, jadi 1 naik ke sini jadi carry kan ya. Nah, jadi ada carry 1, kemudian ini kita kurangi supaya bisa dapat sum-nya. 28 kurangi 16 sama dengan 12. 12 itu kalau di heksa sama dengan C. Maka sum-nya adalah C, kemudian tadi yang 16 ini dia masuk ke sini sebagai carry, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 2, 7. Jadi hasilnya adalah 7 C heksa. Nah, sekarang kita coba lagi. A, 7C5, A7C5 ditambah 2D A8. 2D A8. Kita tambah ya. 5 tambah 8, 13. Nah, hati-hati ya teman-teman, kadang-kadang suka lupa ujian itu kamu tulis aja gitu ya, 5 tambah 8, 13. Padahal kalau di heksa itu bukan 13, tapi sama dengan D. Jadi, walaupun benar gitu ya, 13, tapi kan secara penulisan di bilangan heksa itu setara dengan D. Jadi, akan tetap disalahkan nanti kalau ujian ya. Jadi, 13 setara dengan D. Kemudian di sini C ditambah A. C-nya kan itu sama dengan 12, A-nya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 22. Tadi sekali lagi, 22 itu lebih besar daripada 16. Nah, ini sudah pasti ada carry. Jadi kita kurangi 16. 16 ini akan jadi carry di bit di depannya. Kita kurangi, hasilnya adalah 6. Ya kan ya, 6. Berarti ini sum-nya adalah 6. Nah, 16 di sini berarti ada 1 bit carry di depannya ini ya.
8 tambah D sama 13 berarti ya. 8 tambah 13 sama dengan 21. Nah, sama 21 tidak ada dalam base-nya 16 sehingga kita kurangi dengan 16. Nah, karena ini ada 1 bit carry berarti 1 bit carry di bit yang berikutnya. Kita kurangi untuk dapat sum-nya ini sama dengan 5. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 5. Nah, di sini sekarang 1 ditambah A, karena ini tadi carry kan ya dari yang ini, 21 ini. Maka 1 itu ada 1 tambah A berarti jadi B, B itu berarti 11, 11 tambah 2, 13, 13 itu sama dengan D. Jadi hasilnya adalah D56D. Jadi di sini hasilnya adalah D56D heksa. Nah, oke ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Saya rasa cukup mudah karena tadi base-nya adalah 16. Nah, mungkin ini berlaku juga untuk bilangan digital oktal. Jadi kalau oktal berarti 8. Jadi kalau misalnya kamu jumlahkan lebih dari 8, berarti itu akan ada carry. Nah, sisa pengurangannya dijadikan sum di penjumlahannya, seperti tadi ya. Nah, sekarang masuk ke pengurangan heksadesimal. Nah, kalau tadi kita bahas yang biner sebelumnya, 1 bit biner itu berarti kalau kita borrow itu sama dengan 2. Nah, kalau heksadesimal, kalau dia borrow 1 bit itu setara dengan 16. Jadi, kalau misalnya kita selesaikan studi kasus yang 24 dikurangi 0C. Nah, ini kan sebenarnya 4 kurangi 12, kan nggak bisa ya? Sehingga 4 itu borrow ke bit di depannya. Jadi dia pinjam 1 di sini. Ya, jadi dia pinjam 1, ini berarti kan 2 kurangi 1 jadi 1. 4 ini akan ditambah dengan 1 bit dari heksa sama dengan 16. Nah, jadi 4 tambah 16 sama dengan 20 ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan lagi di sini sama dengan 20. 20 kurangi C. C-nya adalah 12. Jadi sama dengan 8. Maka di sini hasilnya ada 8. Nah, tadi kan dia udah dipinjam 1 bit ya. Jadi sisanya tinggal 1. 1 kurangi 0. Jadi 1. Jadi hasilnya adalah 18 heksa gitu ya. Jadi tadi sesuai yang sudah dijelaskan bahwa ketika dia borrow 1 bitnya setara dengan 16. Berlaku juga untuk oktal. Berarti kalau untuk oktal pun sama. Kalau misalkan dia tidak bisa dikurangi, maka dia pinjam 1 bit di depannya, maka 1 bitnya itu setara dengan 8. Jadi dijumlahkan bit yang minjem dengan 1 bit yang dia pinjam. Jadi misalnya kalau ini kita ganti dengan oktal, berarti ini 4 tambah 8, jadi 12 gitu ya. Kalau di oktal nggak ada C ya, jadi soalnya nggak bisa kita terapkan yang ini. Nah, jadi ini untuk pengurangan heksadesimal. Nah, teman-teman nanti coba latihan soal untuk pengurangan dan juga penjumlahan heksadesimal. Nah, berikutnya saya masuk ke proses aritmatika BCD. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda kalau untuk yang BCD. Jadi, kalau yang seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa BCD itu kan sebetulnya adalah dia 4 bit yang merepresentasikan desimal dalam biner. Ya. Nah, jadi kalau si BCD itu kan berarti sistem bilangannya itu adalah dari 0 sampai dengan 9. 9 itu setara dengan 1001. Maka proses penjumlahannya, jika hasil penjumlahannya sama dengan di range 9 atau lebih kecil dari 9, maka si bilangan BCD-nya valid. Tapi kalau seumpama kita jumlahkan dan menghasilkan nilai yang lebih besar dari 9, maka itu tidak valid. Ya kan? Atau misalkan dia menghasilkan carry out. Ya carry out itu kan berarti lebih daripada 9 itu tadi kan ya. Maka tidak merupakan bilangan tidak valid dalam sistem bilangan BCD. Kalau tidak valid, maka tambahkanlah grup bilangan BCD yang tidak valid itu dengan bilangan 6 atau 0110 dalam BCD. Ya, nah jadi prosesnya nanti kalau yang nggak valid tambahkan dengan bilangan 6 dalam BCD. Nah, lakukan proses yang sama dari 1 sampai 4 untuk grup BCD masing-masing itu tadi ya. Sekarang kita coba latihan soalnya.
Misal kita punya soal 8 ditambah 7. Nah, ini kamu konversikan dulu ke dalam BCD, jadi 1000 ditambah 0111. Sekarang kita coba jumlahkan. 0 tambah 11, 0 tambah 11, 0 tambah 11, 1 tambah 0, 1. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa 9 itu setara dengan 1001. Kalau kita lihat 111 itu sangat lebih besar daripada 1001. Ini kan berarti 15 ya. 15 kan lebih besar daripada 9 nih, berarti ini sebenarnya nggak valid. Karena tidak valid, maka kita jumlahkan dengan 6. Jadi ini aturannya dari BCD, kalau tidak valid, maka tambahkan dengan 6. Jadi tambahkan dengan 0, 1, 1, 0. Jadi hasilnya menjadi 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1, 1 tambah 1 tambah 1. Berarti sumnya 1, carry 1. 1 tambah 1, sumnya 0, ada carry 1. Nah, ini carry-nya. Ya, nah sehingga hasilnya menjadi 1 ini kita tambahkan jadi 4 bit aja ya. Jadi hasilnya adalah 0001, 0101 atau setara dengan 15 dalam BCD. Oke ya. Nah, sekarang kita coba yang 9 tambah 9 dalam BCD. 1001 tambah 1001. Kita jumlahkan. 1 tambah 1, 0, ada carry 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Ini 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1. Nah, perhatikan. Pada saat proses penjumlahannya, ternyata dia punya carry. 1 tambah 1, 0, carry-nya 1. Nah, kalau kamu perhatikan, hasil yang ini, kalau kamu ngecek satu-satu gitu ya, ini kan masih lebih kecil daripada 9. Betul, tapi dia punya carry. Nah, ketika proses penjumlahannya dia menghasilkan carry, maka kita anggap ini nilainya tidak valid, karena nilainya kan sebenarnya lebih besar daripada 1001. Ini kan berarti nilainya adalah 10010 kan ya, gitu ya hasil penjumlahannya. Maka kita jumlahkan dengan 6, 0110. Maka hasilnya menjadi 0, 1 tambah 1, 0, ada carry 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1. 1 tambah 0, 1. Satunya turun ya, jadi kita tambahkan jadi 4 bit yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 0001 1000 atau setara dengan 18 desimal gitu. Oke, sekarang studi kasus yang berikutnya. 52 ditambah 63. 52 Anda cari BCD-nya. 52 BCD-nya adalah 0101 0010 63 BCD-nya ini ya. Kita jumlahkan. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1, 1 tambah 0, 1. Ini 0, ini 1, 1, 0, ada carry 1. Oke, 1 di sini ya. Oke. Tadi coba dicek, pada saat grup BCD yang pertama, nggak ada carry ya. Karena nggak ada carry, kemudian nilainya juga masih lebih kecil daripada 9, maka kita nyatakan ini valid. Nah, sekarang kita cek yang grup BCD yang berikutnya yang ini. Nah, ini tadi kalau kita lihat nggak ada carry sih ya, tapi kalau kamu perhatikan nilainya lebih besar daripada 9. Maka grup BCD yang di sebelah sini, bit BCD yang sini, ini nyatakan tidak valid. Maka yang dijumlahkan hanya grup yang ini aja. Yang ini nggak perlu dijumlahkan karena dia sudah, kalau ini tadi udah valid nilainya. Sementara kalau 4 bit yang berikutnya ini tidak valid, sehingga yang dijumlahkan adalah hanya 4 bit yang di depan ini aja. Tambahkan dengan 6, 0, 1, 1, 0, maka hasilnya adalah 1. Ini turun lagi aja, karena nggak ada proses lagi, turun lagi, tulis lagi. Ya ini berarti 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1, 1 tambah 1, 0, carry 1. Nah, jadi hasilnya sama dengan 1, ya, 1, 1, 5 hasilnya ya, jadi ini ya hasilnya ya. Hasilnya adalah 1, 1, 5. Sampai sini mungkin bisa difahami ya. Oke, next. Sekarang studi kasus yang terakhir. 78 BCD ditambah 69 BCD. Kita jumlahkan. 0 tambah 1, 1. Ini 0, 0. Nah, ini 1 tambah 1, 0 ada carry. Carry ya. 1 tambah 1, 0. Sorry, nggak ada carry ya. Maaf. Betul. 1 tambah 1, 0, carry 1. 1 tambah 1 tambah 1, berarti 1, carry 1. 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 1, carry 1. Nah, hasilnya adalah 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, Anda harus cermat juga. Kita lihat grup yang pertama, 4 bit grup yang pertama, memang ini di bawah 9. Tapi tadi ada carry di sini. Ya, karena carry, maka ini nggak valid nilainya. Maka Anda tambahkan 4
grup BCD yang pertama ini tambahkan dengan 0, 1, 1, 0. Jadi tambahkan dulu. Tambahkan, jadi hasilnya adalah 1, ini ya, tambahin 1, 1, 1, 0. Nah, sekarang kita cek yang grup bit yang berikutnya. 1, 1, 1, 0 itu lebih besar daripada 9, maka grup yang ini pun dinyatakan nggak valid, ya kan? Jadi, kita tambahkan juga dengan 0, 1, 1, 0. Maka hasilnya ini kan tulis lagi ya, karena udah dijumlahin, yang ini kan ini udah dijumlahin, dan lagi tulis lagi. Ini hasilnya jadi 0, 1 tambah 1, 0, ada carry 1. Ini jadi 1, ada carry 1. Ini hasilnya 0, carry 1. Oke ya, jadi hasilnya adalah 1, 4, 7. Ya, jadi 0, 0, 0, 1. Terus 0, 1, 0 itu 4, 0, 1, 1, 1 itu 7. Jadi 147 desimal. Nah, Bu, boleh nggak Bu kalau saya, ini kan saya udah tahu nih, ternyata dia nggak valid juga. Jadi boleh nggak saya tambahkan sekaligus? Boleh aja sih sebetulnya. Jadi ini Anda jumlahkan sekaligus, silahkan gitu. Ya, jadi ini adalah proses penjumlahan untuk BCD. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi, kalau ada yang tidak paham, Anda boleh menyampaikan kesulitan atau ketidakpahaman Anda di forum yang udah disediain pada masing-masing materi. Baik, nah berikutnya adalah pengurangan BCD. Nah, pengurangan BCD ini mungkin agak sedikit berbeda karena di sini kita mengenal yang namanya komplement 9 dengan komplement 10. Jadi 9's complement sama 10's complement. Jadi pengurangan BCD ini nggak bisa langsung dikerjakan begitu aja. Jadi ada proses lagi yang perlu kita pelajari. Nah, di sini saya akan coba membahas tentang 9's complement and 10's complement. Nah, kalau Anda baca di slide-nya, 9's complement itu adalah komplement 9 dibentuk melalui perbedaan harga terhadap harga tertinggi dari bilangan desimal, yaitu 9. Jadi kalau misalkan cari komplement 9 dari 8 gitu, misalnya 8 desimal gitu. Berarti bilangan tertinggi desimal itu kan 9 ya, 0 sampai 9 kan, maka 9 kurangi 8. Jadi 1 gitu. Nah, kalau komplement 10 itu increment-nya. Increment dari siapa? Komplement 9. Artinya 10's complement itu Anda harus cari dulu 9's complement. Ya, jadi komplement 10 itu syaratnya Anda harus sudah dapat si komplement 9-nya, kemudian ditambahkan 1. Ya, jadi cukup sederhana kalau yang komplement 10 gitu ya. Kalau Anda udah bisa komplement 9-nya, tinggal tambahkan 1, kita dapat komplement 10. Misalkan, ini untuk bilangan desimal, misalkan cari 9's complement dari 28. Nah, tadi kan saya bahas bahwa dia ambil dari bilangan tertinggi desimal. Desimal itu paling tinggi kan 9. Nah, ini karena dia 2 digit, maka menjadi tertingginya adalah 99 kurangi 28. Hasilnya 71. Nah, atau tadi misalkan cari 9's complement dari 2. Karena 1 digit ya berarti 9 kurangi 2. Udah cukup gitu aja. Jadi hasilnya adalah 7 gitu ya. Nah, sekarang cari 9's complement dari 562 desimal. Nah, berarti karena 3 digit, maka 999 kurangi 562. Hasilnya adalah 437. Ini tinggal dikurangi. Cukup sederhana ya menurut saya untuk 9's complement. Nah, kalau 10's complement berarti hasil dari 9's complement tambahkan 1, diinkrementkan ya. Jadi cari 10's complement dari 28. Nah, tadi kan ini 9's complement-nya ya. Nah, 9's complement-nya ini nih. 9's complement-nya adalah 99 kurangi 28 sama dengan 71. 71 tambah 1 sama dengan 72. Maka ini adalah 10's complement-nya. Sama dengan yang ini, cari 10's complement dari 562. Nah, artinya kerjain dulu 9's complement. Nah, ini 9's complement-nya kan. 9's complement 999 kurangi 562. Dapat 437 tambah 1, jadi 438. Nah, saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang bilangannya adalah BCD sekarang. Cari 9's complement dari bilangan BCD 0, 1, 1, 0. 9's complement-nya. Berarti sama yang dimintakan ini ya 9's complement. Berarti
9 dalam BCD itu sama dengan 1001. Maka kurangilah si A ini dengan 1001. Nah, ini ya. Jadi 10001 kurangi dengan 0110. Hasilnya adalah 1. Ini dia pinjam, ya kan? Pinjam, sorry, ini jadi 0, ini 2, 1, ini 2. Berarti 2 kurangi 1, 1, 1 kurangi 1, 0. Nah, jadi nines komplement dari si A ini sama dengan 0011. Gitu. Kalau diminta, cari tens komplementnya. Nah, nines komplementnya udah kita dapat tadi, ini nines komplementnya. Kemudian Anda tambahkan dengan 1. Jadi hasilnya ya, kalau diminta nih, tens komplementnya. Maka, ini kita tambahkan dengan 1. Hasilnya sama dengan 0 carry 1. 0 carry 1 turun. Nah, ini adalah tens komplementnya gitu. Oke, kasus berikutnya. Cari tens komplement dari B0111. Nah, kalau mau nyari komplement 10, harus cari dulu komplement 9-nya. Jadi, 1001 atau 9 dikurangi 0111. 1 kurangi 1, 0. Ini berarti pinjam ya ke sini ya. 0. Ini jadi 2. Yang minjamnya ini, coret. Jadi 1, ini 2. 2 kurangi 1, 1. Ini 1 kurangi 1, 0. Ini udah jadi 0. 0 kurangi 0, 0. Oke, ini nines komplementnya. Nines komplement, tens komplement, berarti nines komplement ditambah 1, hasilnya jadi 0011. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang sama ini, kalau ini mungkin kasusnya ketika dia pakai 3 grup ya, 3 grup bit BCD gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya A-nya adalah 011 atau 748 desimal. Nah, ini dalam BCD. Ya, dicari nines komplement sama tens komplementnya. Maka sama aja tadi 9 itu kan setara, berarti kan si A ini kurangi dengan 9-nya BCD ya. Jadi 1001 karena 3 grup, 1, 2, 3, maka ya dikurangi juga dengan 9, 3 grup gitu ya. 101, 101, 101 dikurangi nilai A-nya. Maka hasilnya adalah 1, ini 0, 0, ini 0, ini 1, 0, ini minjem ke sini. 0, ini 2, 2 kurangi 1, 1. Ini 0. Ini 0, ini pinjam ke sini kan ya. Jadi 0, ini 2, dipinjam lagi, ini 2. 2 kurangi 1, 1, ini 0, ini 0. Nah, ini nines komplement ya. Maka tens komplement ya, nines komplement ini tambahin 1. Jadi 0, ada carry 1 di sini. 1 turun. Yang lainnya saya rasa tulis lagi aja karena nggak ada prosesnya ya. Jadi hasilnya adalah sekian. Jadi maka si penjumlahan itu bilangan tertingginya itu tergantung dengan jumlah bit yang digunakan. Jadi kalau misalnya ini dia pakai 3 grup BCD ya, maka disesuaikan gitu. Jadi 999 dikurangi 748. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan BCD-nya sekarang. Nah, pengurangan BCD itu, contoh di atas menunjukkan bahwa pembentukan K9 dilakukan dengan cara pembentukan K9, kemudian ditambahkan dengan 1 atau increment. Proses pengurangan dapat dilakukan melalui penambahan dengan komplement 10K10 yang kemudian di hasilnya masih perlu dikoreksi. Ya, jika setelah dikoreksi timbul carry, maka carry tersebut tidak menunjukkan harga bilangan. Nah, jadi si carry itu kita abaikan. Tapi itu sebagai time bit. Jadi kalau carry-nya 1 berarti positif. Tapi kalau carry-nya 0 berarti negatif. Nah, jika carry-nya adalah 0 atau jika carry-nya menandakan dia negatif, maka itu harus dikomplementkan 10 sekali lagi. Ya, nah sekarang untuk memudahkan memahami kita masuk ke studi kasus. Tentukan 738 desimal kurangi 540 desimal dalam bentuk BCD. Jadi kamu konversikan dulu 738 dan 549 ini ke BCD. Nah, sekarang kita coba kerjain yang 738 itu setara dengan 0111 0011 1000. Ini mungkin penyelesaiannya seperti tus komplement yang di biner. Jadi nggak kita langsung kurangi, tapi ini setara dengan 738 ya,
ditambah negatif 549, tapi dalam BCD ini ya. Jadi 738 di BCD ditambah dengan negatif 549. Artinya kita perlu cari nilai minus 549 dengan menggunakan tens complement. Nah, jadi 549 itu true binary-nya adalah ini. Ya, negatifnya gimana? Kamu cari dulu K9-nya. Nah, karena ini 3 grup bit BCD, maka 1001, 1001, 1001, 1001. Kalau ini 999 kurangi 549. Kita kurangi ya. Ini 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini pinjem. 0, ini 2, kurangi 1, 1. Ini 0, 0, ini pinjem ya. Berarti 0, 2, kurangi 1, 1. Nah, terus ditambah dengan 1, karena yang harus dapat K10 tadi ya, di aturan ini kan sebenarnya K10 yang diminta. Ditambah dengan 1, maka hasilnya menjadi ini aja kan berarti ya, 1 ya. Jadi ini tulis lagi, jadi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maka si 738 BCD ini ditambahkan dengan tens complement dari 549. Nah, kita jumlahkan. 1, 0, 0, 1, 1 tambah 1, 0, ada carry, 0, ya 1 tambah 1 kan 0, ada carry 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1, turun. Ini 1 tambah 0, 1, ini 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1. Nah, 1. Ya, nah sekarang kita cek lagi ya, kita cek ada yang lebih dari 9 nggak? Atau ada carry out nggak tadi gitu ya. Ini tadi nggak ada carry ya, dan masih dalam range 9 ya. Bukan, maksudnya lebih kecil dari 9. Lebih kecil dari 9 ya. Malah ini, sorry, kalau ini pas 9. Nah, pas 9, berarti nggak usah ditambah. Ini juga nggak ada carry out di depannya, kemudian masih lebih kecil daripada 9. Ini 8. Jadi nggak perlu ditambah dengan 6. Nah, kalau yang ini lebih besar dari 9, maka kita tambahkan dengan 6. Dengan 0, 1, 1, 0. Maka hasilnya, ini kita tulis lagi karena nggak ada proses sama sekali kalau yang ini. Nah, ini kita tambahkan menjadi 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1. 1 tambah 1, 0, ada carry 1. 1 tambah 1, 0, carry 1. Oke. Nah, hasil dari penjumlahan dengan 6 tadi, dia punya carry 1. Nah, ini kita abaikan ini. Jadi, ini menandakan sign bitnya. Nah, tadi udah dibahas di yang slide sebelumnya bahwa 1 itu menandakan bahwa ini adalah bilangannya adalah positif. Jadi, nilainya adalah, karena 1 berarti positif, 1, 8, 9. Ya, jadi hasilnya ini adalah bilangan positif. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang ditukar. 549 kurangi 738. Berarti 549-nya kamu cari BCD-nya gitu ya. Berarti kan ini setara dengan 549 ditambah negatif 738. Berarti kita harus cari negatif 738-nya. Nah, berarti kita cari tens complement dari 738. 738 cari true binary-nya ya di mode 2. Kemudian setelah itu ini kita kurangi dengan 9 ya, masing-masing grupnya kurangi 9. Ini jadi 1, 0, 0, 0, 1 kurangi 1, 0. Ini kita pinjam dari sini. Pinjam lagi. Oke. 2 kurangi 1, 1. Ini 1 kurangi 0, 1, 1. Ini udah jadi 0, 0 kurangi 0. 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 1, pinjam lagi ya ke sini ya. Ini 2, pinjam lagi. Ini 2. 2 kurangi 1, 1. 1 kurangi 1, 0. Dah. Terus udah dapat nines complement, sekarang tens complementnya tambahin 1. 1 tambah 1, 0, ada carry 1. Oke, 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang lainnya nggak ada proses, jadi ditulis lagi. Sehingga 549 BCD ini tambahkan dengan tens complement dari 738 desimal yang sudah di tens complementkan. Kita jumlahkan, ini jadi 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1, tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1. Oke. Sekarang kita cek hasil penjumlahannya. Ada
yang lebih dari 9 nggak gitu ya? 1, 0, 1, 1. Lebih dari 9 ya? Nah, berarti kita tambahkan dengan 0, 1, 1, 6. 0, tambahkan dengan 6 BCD. Ini juga sama, lebih dari 9, maka tambahkan dengan 0, 1, 1, 0. Nah, kalau ini kan 7 ya, lebih kecil daripada 9, jadi tidak perlu ditambah dengan 6. Nah, jadi ini yang dua grup bit sebelumnya tambah dengan 6. Kita tambahkan, ini adalah 1, 1 tambah 1, 0, ada carry 1 di sini, 1 tambah 1, 0, ada carry 1 di sini, 1 tambah 1, 0, ada carry 1 di sini, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, carry, 1 tambah 1, 0, carry. 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 1 tambah 0, 1. Nah, tadi di slide sebelumnya, ini karena nggak ada carry ya. Lihat deh, hasil dari penjumlahan 6 itu nggak ada carry. Carry-nya 0, sign bit-nya 0. Tadi dibilang, saya mundur dulu. Tadi dibilang bahwa kalau sign bit-nya 0 berarti menunjukkan negatif. Ya, berarti menunjukkan adanya tandanya adalah negatif nih. Kalau negatif, maka harus dilakukan komplement 10. Ya, jadi kalau misalkan carry-nya adalah 0 atau dia sama dengan sign bit negatif, maka lakukan tens komplement dari hasilnya. Maka ini hasil yang ini kita tens komplementkan ya. Jadi tens komplement berarti 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 dikurangi dengan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1. Kita kurangi ya. Jadi 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0. Ya, ini nines complement-nya. Nines complement. Tens complement-nya berarti tambah 1 di sini kan? Ya, tambah 1. Maka hasilnya adalah 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1. Jadi hasil akhirnya adalah 0001 1000 1001 atau setara dengan, karena sign bitnya 0 ya, berarti negatif dari 189. Nah, ini adalah proses pengurangan dari bilangan BCD. Jadi nanti coba dipelajari lagi. Kalau yang ternyata sign bitnya positif, ya berarti kayak tadi ya. Kalau sign bitnya ternyata 1 atau dia punya carry pada saat proses penjumlahan ini, maka ini positif, udah selesai prosesnya. Tapi kalau seumpamanya hasil daripada saat penjumlahan add atau pada saat kita koreksi nilai ini dia sign bitnya 0 atau tidak ada carry, maka ini adalah nilainya negatif. Karena negatif, maka hasilnya ini di tens komplementkan. Maka kita dapat ini hasil akhirnya. Gitu. Oke, silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, balik lagi tadi ke forum yang sudah disediakan di masing-masing materinya. Silakan dipelajari, kemudian latihan soalnya dikerjakan. Jadi kalau ada kesulitan atau ada kendala, bisa didiskusikan di grup forum.